Halo kawan-kawan semua, para calon-calon desainer hebat. Yap, kali ini kita akan melanjutkan pengenalan CorelDRAW dari yang kemarin ya. Kemarin pengenalan dasar dari sebuah aplikasi bernama CorelDRAW. Nah, sekarang ini ada 5 tahapan belajar CorelDRAW dari nol. Saya yakin habis ini kalian kawan-kawan semua tentunya langsung bisa. Oke, di era digital seperti sekarang ini, kemampuan desain grafis sangatlah dibutuhkan dalam pekerjaan apapun, terutama industri kreatif. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan salah satu aplikasi seperti CorelDRAW tentunya ya, akan menjadi nilai tambah untukmu. Nggak perlu harus sampai tataran ahli untuk bisa memulai sebuah karya. Menguasai teknik-teknik dasar saja sudah cukup kok. Oke, yang terpenting kuasai dulu teknik-teknik dasarnya. Bisa atau tidak setelahnya tergantung bagaimana caramu belajar nantinya dan seberapa kuat niatmu untuk menguasai CorelDRAW ini. Yang pertama, sebelum kalian memulai menjalankan aplikasinya, tentunya kalian harus menginstal dulu dong. Ya, installah aplikasi CorelDRAW yang sesuai spek dengan komputer kalian. Misalnya komputer kalian masih low ya, bisa pakai X4, X7, X5 juga bisa, dan seterusnya. Dan jika komputer kalian sudah bagus, misalnya sudah pakai Intel Gen 10 atau Ryzen, kalian bisa menggunakan versi yang terbaru. Perhatikan jenis PC dan laptopmu, karena tidak semua software kompatibel dengan jenis laptop atau PC-mu. Semakin tinggi versi CorelDRAW yang akan kamu install, biasanya akan semakin berat pula ukurannya. Jadi itu akan sangat berpengaruh pada kinerja ya nantinya. Nah, kamu yang hanya memakai netbook, mungkin cukup menginstal CorelDRAW X3 saja, atau yang portable lah bisa ya. Pokoknya yang lancar buat PC kalian. Jadi kita pakai fungsi-fungsi sederhana, bisa dia portable ya. Nah, versi Windows yang kamu gunakan juga sangat menentukan, minimal Windows 7. Softwarenya bisa kamu beli atau download di internet. Cara menginstalnya sama setiap aplikasinya. Nanti kapan hari akan aku share ya link untuk download aplikasi CorelDRAW yang free saja ya. Oke, nah itu tadi yang pertama, install aplikasi sesuai jenis PC kalian atau laptop kalian. Dan yang kedua, biar makin asik mencoba-coba, kamu harus paham dulu fungsi semua tool dari shortcut key-nya. Nah, untuk shortcut key mungkin bisa berjalan sesuai berjalannya waktu ya, nanti kalian akan dapat sendiri. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Oke, kita langsung new folder ya, new document. Kita masuk new document. Nah, bacalah dulu petunjuk penggunaan CorelDRAW-nya. Jika malas membaca atau kalian ribet lah membaca, kalian bisa coba-coba sendiri. Ini pasti fungsinya, ini apa fungsinya apa, atau bisa sesuai berjalannya nanti latihan tutorial mengikuti channel saya, nanti
juga kalian akan paham fungsi-fungsi setiap tool ini. Pelajari semua tools. Pelajari juga shortcut key dan tombol cepat yang bisa kamu gunakan saat sedang memakai aplikasi CorelDRAW. Gak perlu dihafal, sambil nyoba-nyoba terus ntar juga hafal sendiri. Hal ini perlu dilakukan dan berlaku untuk nama-nama tools. Gak perlu dihafal ya, karena semakin terbiasa kamu memakainya, secara otomatis kamu akan mengingatnya. Baik, kita akan mulai untuk yang ketiga. Teknik yang ketiga, teknik dasar yang wajib kamu coba adalah memotong gambar, bukan crop ya. Nah, crop pasti mudah pakai ini. Jadi langkah dasar yang patut kamu coba adalah memotong gambar, memotong aplikasi gitu, seperti memotong background, jadi backgroundnya bisa kita hapus, kita hilang, tinggal objeknya saja. Nah, langkah-langkahnya kita import dulu gambarnya. Nah, kita pakai ini aja ya, kita pakai yang mudah, namanya juga belajar kan ya, sama saya pun juga belajar. Nah, setelah itu kita cari tool pen di toolbox ya, dan tool pen terletak di sini ya, satu grup sama ini. Di sini ada segitiga kecil, kita klik saja, klik. Nah, ini akan muncul beberapa pilihan, nanti bisa kalian coba sendiri. Untuk freehand ini seperti ini ya, bebas ya, ini bebas seperti ya, kita terserah mau tanda tangan seperti ini, terserah. Ini untuk freehand. Kita coba lagi yang two point line garis lurus ya, garis lurus seperti ini. Itu two point line wizard, nah seperti ini. Kita akan buat tesnya, kita juga bisa pen. Nah, kita akan memotongnya pakai pen ini ya nanti ya. Pakai pen ini. Oke, saya perkenalkan yang selanjutnya, VC line seperti ini. Nah, semua ada fungsinya masing-masing ya, jadi tinggal kita biasakan mau pakai yang mana. Nah, ini jarang aku pakai yang wizard ini jarang, di spyline juga jarang, polyline jarang, 3 point ini juga nggak pernah sih. Aku yang biasa pakai yang ini, 2 point line sama pen ini yang termudah untuk memotong gambar ya, memotong sebuah objek. Kita zoom sedikit, kita mulai dari sudut sini. Jalurnya ya di sini, kira saja seperti ini. Tahan ya, klik kiri, setelah itu tahan, kita sesuaikan seperti ini. Nah, ini akan ada lanjutannya. Kita klik rollnya ya, scroll di mouse, kita klik biar bisa geser seperti ini. Nah, karena ini enggak sesuai ya, jadi kita bisa klik Alt, setelah itu klik kiri. Nah, akan hilang. Jadi kita bisa mulai dari awal. Oke, kita klik Alt lagi biar hilang. Kita sesuaikan sendiri ya. Kasar, kita desain kasar-kasaran juga. Nanti kalau sudah terbiasa juga akan
Oke, nah di sini karena ini bagian ujung ketemu ujung ya, jadi kita klik sampai ada lingkaran kecil ya. Tanda lingkaran kecil itu ini berarti tandanya lem kita sudah menyatu antara ujung dengan ujungnya. Kita klik. Nah, ini sudah bersatu. Kita zoom out. Seperti ini hasilnya. Nah, kita klik Ctrl Z untuk mengulangi ya. Backstep, Ctrl Z, Ctrl X untuk cut ya. Nah, setelah itu kita klik. Ini sudah kita klik ya objeknya, garisnya dari sini sudah kita klik. Setelah itu kita tekan shift lalu klik area luar garis ya, bukan dalam. Jadi di luar garis ini kita klik objek ya, objeknya yang di luar garis. Jadi seperti ini sampai tertandai. Nah, setelah itu kita pilih yang inters. Nanti kalian juga penting ini ya, jadi bisa dicoba-coba nanti akan saya jelaskan untuk step berikutnya. Nah, kita klik inters, klik. Nah, ini bisa kita hapus, kita delete. Nah, tinggal ganti saja, kita delete. Enggak rapi ya, tapi ya lumayan lah. Oke, jika kalian kawan-kawan ini rutin untuk mempraktekkan teknik pen ini, teknik cropping akan memudahkanmu untuk langkah-langkah berikutnya, kawan. Nah, step 4 ya, langkah keempat. Langkah keempat, kamu belum dikatakan mahir atau benar-benar mahir kalau belum menguasai teknik dasar seperti transparasi gambar. Bagaimana sih cara membuat gambar ini transparan? Ya, seperti ini, kawan. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat head website atau blogger agar tampak lebih atraktif. Langkah-langkah transparasi gambar seperti ini. Yang pertama, import dua gambar berbeda seperti ini ya. Kita import dua gambar, yang satunya kita pakai mini topo ya. Ini akan beda nih, kawan. Satu ini topo, satunya panda. Ini contoh kali ya. Oke, setelah kita import, kita tumpuk nih. Nah, seperti ini ya. Kita separuh saja ya, biar nanti jelas perbandingannya, kawan. Nah, setelah kita tumpuk gambar tersebut, klik garis transparasi tool. Dimana itu? Nah, di sini, kawan. Nah, ini transparasi tool. Jadi di toolbox ada menu transparasi tool. Di sini kita klik. Ya, setelah kita tandai ini punya apa nih yang mau kita buat transparan, ini depunya atau pandanya ya, kita ini depunya saja ya, karena ini depu menumpuk di panda yang ada di atasnya panda, jadi kita transparasi. Setelah itu kita geser seperti ini, kawan. Nah, klik. Nah, ternyata kebalik, kawan. Nah, ini jadi banyak seperti ini, kita gariskan dari sini ke sini ya. Set. Nah, kita bisa sesuaikan ya. Kita sesuaikan dalam apa transparasinya sampai nggak terlihat, bisa sampai di sini. Ini bisa sampai di sini. Bagian putih ini adalah bagian yang tidak tertransparasi. Semakin kita menuju ke bagian hitam, maka transparasinya akan semakin jelas, kawan. Nah, seperti ini. Ini bisa seperti di sini, maka akan hilang di bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi
gambarnya kan ada transparan ya seperti ini ya. Jadi gambar panda yang ada di bawahnya Winnie the Pooh itu bakal kelihatan. Ya, Winnie the Pooh-nya transparan. Oke, kita lakukan langkah kelima ya. Jadi mudah ya tadi ya, ini dan transparansi nanti kita praktekkan sendiri. Di sini ada banyak sekali menu transparansi ya. Nah, seperti ini banyak sekali ya menunya. Nanti kalian coba sendiri. Sekarang kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu langkah kelima kawan. Hapus ya. Nah, langkah kelima ini cara sederhana, belepotan kawan. Nah, yang kelima ini cara sederhana yang pasti berguna sepanjang masa. Pasti berguna untuk kalian para desainer. Ini pasti. Nah, teknik penggabungan atau sharping bangun benda. Ya, jadi kita sharping bangunan atau benda. Sharping ini apa sih? Nah, sharping ini teknik digunakan untuk menggabungkan dua bangunan. Jadi kita gabungkan, kita potongin bagian atas atau potongin bagian bawah, atau kita gabungkan bangunan itu menjadi satu. Nah, bingung kan? Oke, kita praktekkan. Sekarang kita akan membuat lingkaran kawan. Kita buat lingkaran. Ini kan lingkarannya nggak beraturan ya kan? Nggak bisa kita acuan lingkaran sempurna, itu sulit ya. Jadi caranya seperti ini biar kita mendapatkan lingkaran yang sempurna. Kita klik CTRL, langsung klik ya. Ini lingkaran sempurna kawan. Berapapun besarnya kita akan mendapatkan lingkaran yang sempurna. Oke, kita akan kasih warna kuning kawan. Nah, sekarang kita akan ambil contoh yang persegi ya. Persegi sama, untuk mau persegi yang sempurna kita CTRL baru klik kiri, kita atur ya berapa besar. Seperti ini kawan. Kita buat besarnya sama. Kita pakai warna biru kawan. Oke, jadi untuk lingkaran ini berada di bawahnya yang biru, yang persegi ya kawan. Setelah kita satukan seperti ini. Nah, itu kita klik shift ya, kita klik salah satu dari sini, kita klik ini ya persegi ya. Kita akan membuat melubangi lingkaran ini kawan. Karena ini kan lingkaran sempurna nih. Di sini ada garis sempurna. Nah, kita akan membuat garis ini kepotong seperti ini, kepotong mengikuti alur perseginya. Oke, kita buat lebih sulit seperti ini. Nah, kita akan membuat lingkaran ini berlubang. Kan sempurna ya, kita buat berlubang mengikuti garis dari persegi. Caranya bagaimana? Nah, kita coba-coba ya, kita gunakan untuk teknik satunya dulu seperti ini ya. Dari klik yang persegi, setelah itu kita shift klik yang lingkaran. Nah, ini akan muncul tanda seperti ini kawan. Setelah muncul tanda ini, nah ini fungsinya beda-beda nih. Bisa kalian praktekkan sendiri ya nanti. Ada penggabungan, ada yang membuat pola baru, nah, ada yang memotong, ada yang memotong yang ini ya, ini straight sama bagian lingkaran yang ini. Nah, ada yang menyisakan ini, ada yang dan lain-lain ya ini. Ini banyak fungsi ini. Kita coba yang ini ya. Nah, maka perseginya akan menyatu dengan warna lingkarannya. Jadi perseginya yang menyatu ke lingkaran, bukan kebalikannya ya. Oke, kita CTRL Z. Kita coba yang ini, yang trim ya. Tadi kan
yang white. Kita coba yang green. Untuk green, klik. Yang terbit baru yang kita yang saya bilang tadi, motong sesuai dengan pola dari perseginya. Oke, kita ya. Sampai jadi ini yang sempurna. Kita klik lagi semuanya. Nah, kalau yang ini nanti akan menyesuaikan sebelah sini kawan. Ya, namanya Intel's tadi. Ini Simplify ya, Simplify. Apa itu namanya ya? Saya kurang pandai nih bahasa Inggris kawan. Nah, boundary nanti ini akan menyatukan ini kawan. Akan membuat pola garis baru, garis luar ini ya. Pola garis luar ini ya. Seperti ini. Nah, untuk ini kombinasi jadi disatukan ini jadi satu. Ini kosong. Yang bertumbuh akan menjadi kosong. Kalau yang ini klik, nah ini seperti ini kawan. Jadi kalian coba sendiri ya, pasti berguna ini teknik ini. Nah, setelah selesai membuat gambar atau apapun itu, jangan lupa di ekspor kawan. Nah, ekspor ini untuk merubah desain kita menjadi sebuah JPEG atau apapun yang kita mau ya. Atau CTRL-E. Nah, di sini ada save tipe as. Nah, kita save nih bentuk JPG kah atau PNG, PDF atau Corel Photo File bisa kawan ya, atau yang lain-lain lebih banyak ya. Itu fungsinya ekspor, beda dengan save. Kalau di save ini nggak ada kawan, JPG nggak ada ya. Kalau save nggak ada JPG, mas, kalian carinya harus di ekspor. Jadi kita ekspor ke JPG, baru nanti akan jadi gambar kawan. Nah, dengan teknik-teknik dasar ini, kawan-kawan sudah bisa mengerjakan proyek-proyek vektor sederhana. Masih banyak sebenarnya teknik-teknik CorelDRAW yang bisa kawan-kawan pelajari setelah mahir menggunakan teknik dasar ini kawan. Jadi teknik ini pasti bisa lah untuk membuat banner misalnya ya. Nanti kawan-kawan untuk melihat banner dari bakso, misalnya tuku bakso, dia bilang, oh jadi buatnya pakai Corel ya. Nah, logo-logo, desain-desain dari banner atau apapun itu, neon box atau apa itu buatnya dari banner kawan. Dari CorelDRAW. Jadi nanti kalian akan paham sendiri. Nah, kelima teknik dasar tadi patut kawan-kawan praktekkan dulu kalau mau benar-benar mahir ya. Jadi kapan-kapan kita akan bahas teknik selanjutnya. Oke kawan, selamat mencoba dan nantikan next tutorial dari saya ya, kita sama-sama belajar kawan. Mohon maaf bila ada kekurangan salah-salah pengucapan atau apa, maklum kawan. Lidah saya ini lidah Jawa Timur ya. Oke kawan, jika ada pertanyaan bisa langsung komen dan like video ini jika bermanfaat bagi kawan-kawan. Oke, atau bisa juga kawan-kawan share ke teman kawan-kawan ya. Oke, gitu dulu kawan-kawan. Next kita akan lanjutkan tutorial berikutnya. Oke, see you buat kawan-kawan, selamat belajar.